kamu naruh kayak gini aja nggak bisa, emang nggak pernah tahu ya. Dalam hati saya, namanya saya orang kampung ya bang, nggak pernah makan pakai pisau gitu. Ya saya bilang, iya maaf bu. Maksudnya gimana? Kita dikasih, misalnya ini sosoknya nggak kelihatan, terus kita dikasih duit asli yang bisa dipakai gitu. Tapi di situ pakai perantara, jadi pakai paranormal untuk menjadi medianya. Yang gitu. Itu kayak anak kecil ya bentuknya ya. Bener. Sini bun, dekat bun. Bener. Halo Citizen of Ya Ampun, yang saya yakin wise banget nih dalam memilih konten-konten yang kalian lihat dan kalian dengar. Kita langsung bahas saja hari ini mengenai kontennya dari Wenda yang dulu masih bersama Ruben, dan juga itu sebetulnya indikasi bahwa itu asal muasalnya tuh dari dulu udah kelihatan dia itu pesugihan atau tidaknya. Ini jelas banget nih. Kita lihat dulu awalnya. Dede Jordiansu. Ini kakak ini kocak banget nih kakak ini. Rahasia apa sih? Oh, waktu dia live. Rahasia kau ini. Waktu dia live. Body. Emotnya Apa yang mau kau ngaco-ngaco ini? emotnya. Rahasia apa? Udah kau fokus aja jualan itu tuh kan, jadi nggak ada yang beli jualan kau. Kakak ini kocak banget sih. Sarkawi kau Gue ngakak banget setiap fokusnya. nonton kakak ini. Ini ya, manggil si Sarwendut udah ganti. Ingat netizen, Sarkawi per hari ini. Sarkawi. Bisa banget. Gunung Kawi. Ya pokoknya kalau kakak ini selalu tajam banget ya. Tapi apa yang dia bilang sih itu ada benarnya dan banyak benarnya. Dari sini kita bisa ngeliat nih. Dari sini kita bisa ngeliat live-nya dari Jody ya. Live-nya dari Jody ini kita bisa ngeliat emotnya itu ngaco-ngaco banget. Tapi memang penjualannya tetap ada. Cuman biasanya kan kalau lagi live itu kan suka ada yang spill dong, spill ini, spill itu. Kalau ini nggak ada spillnya, semuanya emot. Gua nggak tahu apa ini buzzernya Ruben atau memang alami. Kayaknya sih bener-bener alami ya, karena nggak ada kepentingan juga buzzernya Ruben untuk membuat live Jordinya ini dengan emot-emot seperti itu. Dan itu banyak banget, nggak mungkin masif itu juga sih kalau menurut gue juga nggak tahu. Tapi sih dilihat dari ini sih lucu aja nih, sesuatu yang lucu ya, karena kan dia nantangin netizen, katanya rezeki itu bukan dari netizen tapi dari Tuhan. Ya memang benar rezeki itu dari Tuhan, tapi ya nggak tahu juga ya. Tapi nggak bisa ngejudge juga bahwa memang gara-gara dia ngomong begitu kesannya dia jahat juga. Gue sih nggak bisa menyalahkan itu juga ya. Tapi kalau kenyataannya seperti ini ya gimana dong? Bisnisnya jadi susah. Ini kita lihat yang ini. Dan Miss S 200 million dollar juta rupiah memang sekarang lagi fokus nih, sudah mengerucut mulai ke masalah children Ya anak-anak. Ya, betul. Makanya ada namanya back forward ke KPAI, kemudian juga sebelumnya Miss S pergi ke Komnas Perempuan untuk reporting something. Ya, itu betul. Entah apa yang di reportnya. Jadi pokoknya mereka lagi fokus untuk hal inilah, mereka saling jadi kayak memperebutkan hak asuh anak deh intinya. Ya kan sudah mulai masuk di chapter itu. Tapi kita juga tidak boleh melupakan orang-orang yang biasa ada di sekeliling dia, yang mencetus dan yang memviralkan, merusak, khususnya bosnya si S ini. Kemana sih Mbak Aspri barunya, Mbak Mendoza Hermosa, Muchos Graciasos. Muchos Graciasos. Alias mendah, dadah. Muchos Graciasos apa sih maksudnya? Gue juga nggak tahu. Ke gunung sana atau kemana sepak terjangnya? Kan dirimu yang memviralkan yang heboh semuanya ini. Ya kan? Terus juga kemana Mr. CEO dari kota Saranjana yang memiliki 200,000. Bukan untuk antarasan ya, 2,000. Kebanyakan 2,000 toko. Ya, miniatur logo di kota Saranjana dan memiliki toko-toko lain juga di alam semesta ini, serabutan BH Tanah Dalam. Mana? Ya. Kemana mereka ini? Ya, nggak kelihatan juga. Bener, ada benernya kakak ini. Ada benernya. Ya kan? Dan dengar-dengar, ini saya dengar ya, ex atau mantan dari Asprinya Miss S 200 million dollar juta rupiah yang sudah menemani, tahu dari segala macam korek-korek inti dari nolnya, nggak dari nol banget sih, pokoknya benar-benar dari yang
berjuang hidup di dunia entertain sampai ke puncak menjadi. Ya ini sih cuma menjelaskan, kakak ini menjelaskan situasi dari Wenda atau Sarkawi. Gue sih nggak mau sebut Sarkawi lah, tetap aja gue sebut Sarwenda atau Wenda, dengan Ruben yang sudah dalam proses saling melaporkan ke KPAI. Wendanya melaporkan. Kalau menurut pengacaranya katanya surat mereka duluan yang udah masuk ke KPAI, tapi secara media sosial, secara berita yang sudah masuk duluan adalah pihak Ruben yang diwakili oleh Bang Minola. Itu pengacara yang terkenal. Nah, dari sini kita bisa ngeliat bahwa mereka sudah saling melaporkan, berarti ini udah mulai panas nih situasinya karena saling melaporkan. Tetapi dari poin-poin pelaporan itu gue juga nggak tahu mana yang kira-kira bisa menjadi senjata andalan. Pasti kan dalam saling menuntut itu ada bukti-bukti atau saksi-saksi yang menjadi senjata andalan mereka. Nah, dari pihak Ruben apakah saksinya apa? Kalau menurut gue sih dari pihak Ruben banyak sekali ya, banyak sekali bukti, tidak perlu saksi tapi bukti yang lebih menjelaskan. Karena gue yakin dan gue tahu bener deh, pasti pihak pengacaranya Ruben itu mengajukan hak asuhnya itu agar dipegang oleh kliennya, agar dipegang oleh Ruben, karena memang dari pihak Sarwenda itu mengajak Tania. Waktu itu Tania live, diajak jualan, itu nggak boleh karena itu kan anak-anak, dan katanya sih dengar-dengar saat itu dia lagi batuk ya, gue nggak tahu bener apa enggak, tapi memang saat itu gue pernah lihat videonya memang ada, dan itu pasti yang menjadi senjata andalannya juga di pengadilan nanti. Nah tapi gue nggak tahu nih pihak dari Sarwenda ini apa buktinya yang bisa menggugat balik atau melawan atau mengcounter dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Ruben. Nah itu gue nggak tahu. Tetapi selidik punya selidik dari tim, ya ampun, pasti Sarwenda mempunyai bukti chat. Dari chat ini yang katanya bisa membuat Ruben kalah. Jadi hak asuhnya ini ujungnya kan intinya memperebutkan hak asuh. Nah, siapa yang paling kuat dari bukti ini? Siapa yang paling tidak kredibel untuk merawat Tania dan Thalia? Itu saja yang pasti akan kalah. Dia nggak kredibel, pasti akan dipindahkan ke pasangan lainnya. Ya sejauh ini seperti itu. Kita lihat lagi kira-kira apa yang akan terjadi akhir dari Nah ini cerita ini. mistis. Apa yang akan terjadi akhir dari cerita ini, Ji? Karir hancur. Hancur. Banyak orang-orang datang untuk pembayaran hutang piutang. Bayar hutang. Penagihan. Ya. Ya. Anak-anak akan ada mengalami sakit. Nah ini berarti kalau orang menjalani untuk mencari rezeki tapi jalan singkat ya, pakai pesugihan seperti itu, seperti yang digadang-gadang nih Sarwenda katanya pernah ke Gunung Kawi segala macam. Ini resikonya adalah karir akan hancur. Sepertinya cocok ya, karena kita bisa melihat sejak video Sarwenda yang kasar itu, yang nggak pantas banget dia bicarakan itu soal 200 juta sampai viral, itu banyak brand-brand yang mulai cancel dia. Apakah takut karena cancel culture? Gue juga nggak tahu. Tetapi yang jelas banyak brand langsung cancel pekerjaannya juga. Sampai Sarwenda sendiri bikin statement, bikin video minta maaf. Itu kan berarti works. Maksudnya ramalan dari bapak ini, abang ini bisa jadi benar. Karena apa? Banyak sekali brand-brand yang cancel, berarti kan karirnya hancur. Kayaknya sih masuk akal. Kita mikir secara logika aja. Lanjutnya. Oh ya Allah. Akhirnya kan doa. Doanya akan tembus lagi, sayang. Kan sudah jadi anak didiknya Jin. Mau berdoa bagaimana dan akan diteror. Ini sudah pasti ya, kalau misalnya kamu atau kalian semua melakukan pesugihan, ingin mencari rezeki melalui jalan dengan perjanjian dengan setan, itu udah pasti doanya nggak bakal terkabul, nggak bakal tembus langit. Doanya mantul lagi balik, percuma kalian berdoa. Lebih baik bagi kalian yang melakukan hal ini, bertobat aja deh. Cari rezeki yang halal aja percuma, ujung-ujungnya nanti keluarga kalian. Kita lihat aja nanti. Nah, ini ada video selanjutnya lagi, lanjutan dari yang tadi. Yuk kita lihat ya. Nah, di bagian yang ini nih kita lihat sebentar lagi nih. Oke, nah ini. Oke, yuk kita lihat. Oleh jin tersebut mengambil nyawanya. Apa? Mulai. Sakit. Waduh. Aduh. Lah ini dari kartu-kartunya macam ya, ya. Tuh ada gambar anak juga, ada doa-doanya sekarang muncul lagi karena udah terpulihkan. Ini namanya musik, tidak semuanya tergantung dari tempat orangnya. Oleh karena otak manusia, geblek ya. Jadi halal haram hantam ya.
Wah, ini kata-katanya yang benar-benar membuat kita jadi sedikit belajar ya. Halal, haram, hantam. Jadi yang halal dihantam, yang haram juga dihantam. Maksudnya yang halal dijalanin, yang haram dijalanin juga. Nah ini yang kebanyakan orang yang pesugihan ke Gunung Kawi seperti itu. Dia menjalani halal, akhirnya nggak jalan. Dia menjalani haram jadi jalan, akhirnya jadi terus-terusan. Nah banyak yang bilang Sarwenda seperti itu. Tetapi balik lagi ke banyak-banyak pihak, tidak ada satupun statement dari pihak Sarwenda membantah akan hal itu, ya. Banyak dari yang lain-lain, selebgram atau tiktoker, semua memberikan statementnya atau memberikan teori-teori konspirasi dia seperti itu. Tetapi kenyataannya dari pihak Sarwenda sendiri nggak pernah secara resmi bilang dia tidak seperti itu. Dia cuma bilang bahwa dia itu kesana karena ada acara. Jordi jadi hostnya, dia bilang seperti itu. Tapi dari kuncen sana bilang sebut Sarwenda menjalani ritual. Jadi gimana? Karena masih di negatif mewujudkan dalam perjanjian tertentu yang menyesatkan gitu ya. Waduh, ini macam sangat mengerikan. Ini digunakan sebagai pembelajaran bagi penontonnya dari semuanya ya, agar tidak terlena dengan pesugihan-pesugihan. Kita akan lihat ya, secara kolektor, apakah mantan suaminya ini sebelumnya sudah tahu kalau mantan istrinya ini pada saat menikah sudah melakukan ini? Tahu. Oh, Tapi dia bilang tahu. ini seperti sembahyang biasa karena ada kelentengnya juga di sana. Oh, paham lah. manipulasi Manipulatif. Nah ini tadi. dan tidak ada yang namanya tumbal-tumbalan itu. Oh, Manipulasi. membohongi. Bahkan tadi kan baca ada kartunya, dia udah mulai terjun bebas itu di saat anak keduanya lahir umur 1 tahun gitu ya. Nah ini yang sebetulnya ya namanya dalam hubungan suami istri ya. Kalau misalnya istrinya di sini dibilang manipulatif atau tidak, suami seharusnya bisa melihat hal itu. Tetapi yang namanya juga udah cinta ya. Gue sih bisa paham saat itu Ruben tuh benar-benar cinta banget. Dari beberapa footage video yang lalu kita lihat waktu di wawancara juga benar-benar cinta banget. Bahkan waktu itu bangun rumahnya nggak kelar-kelar. Sarwenda bilang banyak renov ini mau soal furniture segala macam. Ruben iya banget karena cinta banget, bucin banget. Begitu pula dengan pernikahannya. Mereka tuh couple yang dulu kita puja-puja banget. Sebetulnya sih agak sedih juga ya gue mereka seperti ini kondisinya. Tapi ya sekarang kita lihat aja lah, semuanya itu demi kebaikan Thalia dan Tania dan juga Onyo. Jangan sampai kedua belah pihak saling serang tapi korbannya anak. Aduh, jangan sampai seperti itu. Kita doakan yang terbaik juga pastinya ya. Yuk kita lanjut nih videonya yang ini. Nah ini yang menarik nih, kalian mesti lihat banget. Nah, melawan hal itu ya dengan manipulasi nggak ada. Nah akhirnya suaminya ya aja gitu ya. Ternyata udah di balik batu ada kebohongan. Kita tanya lagi, apakah pacarnya ini tahu atas ini semuanya? Mengenai ini. Tahu. Oh, tapi sama. Dialognya sama. Oh, Seperti mantan suaminya. Tapi ini dia gambarnya. Ya, di sini ada serigala api yang tertusuk oleh pedang. Ujung-ujungnya dia pun juga pacarnya yang juga akan menjadi korban. Ya, ditusuk. Nah ini yang gue nggak mau banyak komentar ya. Pacarnya tahu dan ada gambar serigala tertusuk pedang. Ini kan ramalan ya, kartu tarot, kita nggak bisa percaya 100%. Nah si cowok Gemini ini yang lagi ditaksir Sarwenda ini dianggap tahu, padahal gue sendiri nggak tahu apakah si Gio ini tahu soal dugaan-dugaan bahwa Sarwenda ini ke Gunung Kawi atau pesugihan. Gue sendiri nggak tahu karena nggak pernah ada statement sedikit pun atau video sedikit pun yang bilang bahwa Gio ini tahu. Dia itu hanya jatuh cinta kepada janda rasa gadis. Itu sering banget tuh dia ngomongin beberapa kali. Dan bucin-bucinnya mereka di semua live-nya, di semua kontennya, bahkan di medsos pribadi masing-masing itu terlihat banget. Nah itu gue nggak tahu. Tetapi yang jelas di sini pacarnya bisa jadi tumbal. Ini yang menariknya. Jadi syok. Sekarang ada lagi Tuti ya, yang ceritanya itu bersambung menjadi satu ya. Fitri, Oh, ini soal Tuti. Jadi ini ceritanya memang bersambung itu dan sinkron gitu ya. Jadi kalau dulu Fitri hanya menceritakan tentang gunung ininya ya. Kalau si Tuti ini menceritakan lebih ke arah dalam rumah ya, dalam rumah. Jadi bagaimana teror itu terjadi di rumah, bagaimana itu bapak sakit-sakitan, bagaimana itu bapak itu baik hati, mau membantu dia ketika anaknya sakit dan akhirnya anaknya meninggal. Bagaimana ibu di situ yang sering memarahi bapak ya.
judesin bapak, kasarin bapak. Tetapi apa yang ditampakkan di layar kaca ya, kayak seakan-akan bapak itu sangat baik ya, menunjukkan dia sangat baik gitu kan, sehingga citra dari sang ibu ini tidak tercoreng. Padahal sebenarnya apa yang dilihat dan apa yang menjadi kenyataan itu di cerita itu sungguh berbeda. Di situ juga menceritakan banyaknya korban ya, dan menghilangkan bahwa ada supir yang meninggal secara tidak diduga, secara mengagetkan, secara di luar nalar gitu ya. Di cerita itu juga menceritakan adiknya ibu ya, yang sedari waktu itu ya, mungkin sedari masih orok ya, mungkin sudah kasar, kompor ya, itu sudah bawaan mungkin kali ya, yang nggak bisa hilang ya, meskipun apapun yang terjadi gitu kan, karena sifat bisa berubah mungkin ya, karakter itu tidak bisa berubah. Untuk melengkapi cerita si Fitri ini ya, si Tuti ini juga menjelaskan bahwa di rumah itu ada ruangan khusus ritual, dan di situ ada sajen Fitri dan ya, Tuti ya. dan di situ juga di atasnya itu ada foto ya, menurut dia adalah foto bukan bapaknya ya, yang dilihat si Fitri ini bukan bapaknya, adalah orang yang tidak sempat kenal bapaknya, tapi maksudnya ya pernah lah dia lihat gitu kan di sosial media atau di mana gitu ya kan. Nah, ceritanya ini sambung menyambung menjadi satu gitu kan, sampai akhirnya si Fitri ini keluar karena sudah tidak tahan dan sakit hati, anaknya sakit gitu, dan dia membutuhkan uang, dia mau meminjamkan uang, dan ibu tidak meminjamkan, dan judes gitu kan, menyuruh tunggu bapak gitu, dan dia tetap ya adiknya di situ juga mengompolin gitu kan, memarahi, menjudesin, mengkasari, dan akhirnya uang itu diberikan atau dikasih pertolongan dari bapaknya gitu. Dan di sini yang lebih membagongkan lagi ya, di ruangan ritual itu ya, yang sering ruangan itu adalah ibu dan adiknya. Jadi ini lumayan kaget saya mendengar itu ya. Jadi ya nggak tahu lah ya, apakah cuma menemani di situ, apa ikut-ikutan, apa di situ ibu ritual, adik tidur, apa dua-dua bersila ritual kan. Tapi rasanya sih nggak mungkin kan ibu lagi ritual gitu kan, adiknya cuma tidur gitu saja. Nah, di sini kita jangan terjebak juga ya. Ini kan statement dari Fitri dan Tuti. Fitrinya juga pakai topeng, Tutinya juga pakai topeng, itu pasti nama samaran. Dan mereka tidak menyebut nama sedikit pun. Kalau kalian udah nonton, tidak menyebut nama sedikit pun. Apakah itu Sarwenda atau Ruben, itu tidak menyebut nama. Jadi dari sini banyak memang teori konspirasi yang beredar. Kalau gue sih berdiri di pihak yang netral aja. Dari dimana memang pernah ada beberapa konten yang seolah-olah anaknya dari Mbak Im waktu itu datang, terus kayak ketakutan nunjuk di atas lantai 2 di rumah Ruben waktu itu pernah ada. Tapi kan itu kan juga demi konten, kita juga nggak tahu. Jadi kita jangan menjudge segala sesuatunya dari channel yang lain atau podcast lain, tapi mukanya pun disamarkan dan dia tidak menyebutkan inisial. Oke, kita lihat nih. Nah, ini waktu Jody coba-coba bayar 5 juta buat jadi pesugihan. Aneh banget gak sih? Ngedil gitu loh sama Nyiroro Kidul katanya. Nyiroro Kidul? Bapak gue mau dulu ya. Nanti katanya kalau Nyiroro Kidul suka bisa dikawinin apa enggak sama sendirinya. Uangnya bakal nggak berhenti. Kita jangan dulu dong, kalau yang katanya ada mobil box kangen duit. Tapi itu tujuannya iseng ya, bukan emang niat buat menggandakan uang ya. Kayak iseng ya terus. Nah, ini yang perlu dipahamin ya dalam dunia mistis. Gue juga nggak tahu secara pasti, tapi ini dunia yang nggak bisa dibuat main-main. Di sini dibilang ditanya kalau cuma buat iseng-iseng 5 juta nggak masalah. Mungkin bagi seorang Jody 5 juta memang nggak masalah. Tapi bukan soal uang 5 jutanya, tapi perjanjian yang lu sebutkan saat itu merupakan perjanjian nyawa, perjanjian darah, ya, yang harus disepakatin. Nah, itu devil's trick. Itu namanya trikinya dari perjanjian setan. Gak bisa cuma dibilang, oh gue buat main-main, bukan buat cari uang 5 juta doang, setelah itu selesai. Enggak, lu pasti udah terikat. Entah gimana caranya lu terikat. Maka itu jangan bermain-main dengan kekuatan seperti ini. Hati-hati, serem. Jangan sampai deh. Sensornya, tapi ada satu titik yang menyerupai manusia. Nah, ini kita lihat ya, bahwa dari konten ini ada makhluk pakai kayak detektor hantu. Nah, ini bisa kita lihat ya, dari detektor hantu ini memang terlihat ada sosok. Kalau ada orangnya muncul tuh garis-garisnya, tapi kalau nggak ada orangnya muncul lagi, berarti itu ada sosok yang dibaca, mungkin dari panas tubuhnya atau sensor apa. Ini dari tim yang diundang ke halaman rumah Ruben. Ya, nanti kita bisa melihat bahwa ada
yang mendekati Sarwenda. Yang di situ. Itu kayak anak kecil ya bentuknya ya? Bener. Sini bun. Dekat itu bun. Ada nggak? Bunga bun. Sini. Dia nyamperin kamu. Ini kita bisa melewati. Hari ini di sini. Yang dia nyamperin kamu serius. Nah ini sih untuk yang percaya dan nggak percaya. Kalau gue berdiri di pihak yang nggak percaya karena semua itu kekuatan yang maha kuasa. Tapi di sini kita bisa melihat dari sensor-sensor yang dari alat itu kok bisa muncul ya. Padahal nggak ada orangnya. Dan itu ada suara Ruben yang bilang yang dia muncul. Itu suara Ruben, dia lagi megang handphone, dia rekam Sarwenda yang berjalan. Nah di dekat Sarwenda itu kalau kita bisa lihat gambarnya, dekat Sarwenda itu kayak ada yang muncul. Nah ini sebetulnya masih spekulatif ya, masih spekulatif banget. Apakah mungkin kalau memang dia pesugihan? Kalau pesugihan itu kan sosok yang ada perjanjiannya dengan pihaknya, siapapun, dia akan berada di sekitarnya, baik sakit, sehat, bahagia, sedih. Dia akan selalu menjadi istilahnya guardian angel. Tapi itu bukan angel karena itu udah pasti kekuatan hitam yang menyelubungi dan melindunginya. Baik itu secara harafiah, maksudnya secara fisik atau secara yang lain-lain ataupun udah pasti secara mistis. Ya maka itu lebih baik tidak berhubungan dengan dunia seperti ini deh. Dan masalah kisruh soal ini dari mulai pengkerucutan sampai KPAI sampai ke hal mistis ini lebih kenceng ke arah mistis ya. Nah itu yang gua nggak harapin. Ini kan cuma ujung-ujungnya soal kebaikan Thalia dan Tania dan Onyo. Siapa yang berhak mengasuh? Kenapa banyak spekulasi, banyak konten, banyak video, banyak footage yang mengarahkan ke arah mistis. Gue sendiri juga nggak tahu kenapa bisa seperti itu. Tapi karena memang sebegitu banyaknya dan memang statement-statement dari Ruben dan Sarwenda dulu bikin konten itu soal mistis, jadi diarah-arahin ke seperti itu. Dari tim Ya Ampun sih berusaha ya untuk berada di tengah dan netral karena yang penting sih demi kebaikan Tania, Thalia, dan Onyo. Kita doakan ya, semoga citizen of Ya Ampun yang gue yakin wise banget milih-milih konten itu tidak terjebak dalam pusaran-pusaran konflik ataupun konflik-konflik yang hoax. Karena nggak bakal bener ujung-ujungnya kalau misalnya gitu. Cuma demi berita. Nggak. Tim Ya Ampun berusaha untuk berdiri di netral dan memberikan segala sesuatunya secara objektif. Ya, kita tidak mendukung siapapun. Kita hanya berdoa semoga Ruben dan Sarwenda bisa menemukan titik temu yang bisa membahagiakan mereka, membahagiakan Thalia, Tania, Onyo, dan juga pastinya untuk pihak Ruben dan Sarwenda. Salam, sampai jumpa.